Saudara-saudari para adorator yang terkasih, bagi orang Yahudi, Taurat adalah jalan keselamatan. Kalau orang ingin memperoleh keselamatan, orang harus mentaati hukum Taurat. Orang Yahudi yang telah menjadi Kristen, masih ada yang memegang keyakinan itu. Tetapi bagi Paulus, jelas bahwa pemahaman itu tidaklah bisa diterima lagi. Keselamatan yang dirindukan, baik oleh orang Yahudi maupun non-Yahudi, itu bukanlah hasil keras manusia dengan mentaati Taurat, melainkan anugerah Allah yang disampaikan melalui Kristus. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus merasa perlu menjelaskan sikap dan pemahaman tentang Taurat. Bagi para pengikut Kristus, baik Yahudi maupun non-Yahudi, Taurat memang bukan jalan keselamatan, tetapi tidak berarti bahwa hukum itu tidak ada gunanya lagi. Hukum Taurat menjadi jalan atau pedoman hidup bagi orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Kita akan mendengarkan nasihat Paulus yang amat indah, ditulis kepada jemaat di Roma, bab 13, ayat 8-10. Janganlah kamu berhutang apa kepada siapapun, kecuali berhutang kasih satu terhadap yang lain. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena perintah jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan perintah lainnya sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Para saudara, Santo Paulus mengingatkan para anggota jemaat agar tidak berhutang apa-apa kepada siapapun, kecuali berhutang kasih satu terhadap yang lain. Para anggota jemaat harus melunasi kewajiban terhadap semua orang. Tetapi ada satu kewajiban yang tidak mungkin mereka lunasi, yakni kewajiban untuk mengasihi sesama. Kewajiban ini selalu baru, harus dikerjakan setiap waktu, kepada siapapun, sampai manusia menyelesaikan kehidupannya di dunia ini. Dengan kata lain, setiap anggota jemaat diingatkan untuk terus-menerus mengasihi sesamanya. Karena siapa yang mengasihi sesamanya, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Mengasihi sesama itu sama dengan melaksanakan hukum Taurat secara sempurna. Tetapi, siapakah yang dimaksud dengan sesama manusia? Dia bukanlah orang yang kita pilih untuk kita kasihi. Kalau kita boleh memilih orang-orang untuk dikasihi, maka perintah ini bukanlah hal yang istimewa. Tuhan Yesus juga pernah mengingatkan, "Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka." Maka, sesama yang dimaksudkan adalah orang lain, siapapun dia, yang dipertemukan oleh Tuhan untuk kita kasihi, termasuk orang yang memusuhi kita. Sebagaimana juga perkataan Yesus, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat bagimu, perbuatlah demikian juga kepada mereka.
Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lebih lanjut, Yesus menyatakan bahwa hukum yang terutama di dalam Taurat adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Orang yang memiliki kasih di dalam dirinya tidak akan berbuat jahat kepada sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Paulus telah menyatakan bahwa orang yang mengasihi sesamanya sudah memenuhi hukum Taurat. Ia juga mengatakan bahwa seluruh perintah dalam Taurat tersimpul dalam firman untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sekarang Paulus menyatakan bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Paulus tidak mau menghapuskan Taurat, tetapi justru meneguhkannya. Orang yang memiliki kasih di dalam dirinya tetap memerlukan pedoman tentang bagaimana harus mewujudkan kasih itu kepada sesama. Hukum Taurat memberikan pedoman tentang bagaimana harus mengasihi, karena di dalamnya termuat berbagai perintah tentang bagaimana memperlakukan orang lain seperti yang dikehendaki oleh Allah. Hal ini terutama jelas dalam 10 perintah Allah. Selain itu, semua orang percaya telah menerima Roh dan diajak untuk mengikuti bimbingan Roh yang memberikan kekuatan untuk mengasihi. Para saudara terkasih, tidak ada batas waktu untuk mengasihi sesama, dan kita juga tidak dapat menentukan kapan kita akan mengasihinya. Kita juga tidak dapat menentukan atau memilih siapa saja yang akan kita kasihi. Ya, meskipun seringkali kita masih pilih-pilih. Nah, dalam banyak kesempatan, Tuhan sendiri mengantarkan orang kepada kita untuk kita kasihi. Pastilah kita punya banyak pengalaman, delalah Tuhan mengirim orang-orang tertentu kepada kita. Tuhan mengirim agar kita mengasihi mereka. Lebih dari itu, Tuhan menggerakkan seluruh diri kita untuk mewujudkan kasih dalam tindakan yang nyata. Kesulitan untuk mengasihi sesama muncul ketika kita hanya melihat relasi kita dengan orang tersebut. Apakah dia layak dikasihi? Apakah dia juga akan mengasihi saya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Yang perlu kita lakukan sebagai orang beriman hanyalah membiarkan diri digerakkan oleh Tuhan dan dijadikan alat untuk mengasihinya. Ketika kita membiasakan diri untuk dipergunakan oleh Tuhan mengasihi sesama, termasuk orang-orang yang memusuhi kita, tidak akan menjadi pekerjaan yang sulit. Dengan cara demikian, hukum terutama yang dikehendaki Allah dapat sungguh-sungguh terlaksana dalam kehidupan kita.